Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Memang sangat lucu ketika kita mendengar pernyataan dari sosok Dokter Tifa yang mengatakan katanya akan memanggil dokter ahli spesialis mata untuk meneliti foto ijazah Pak Jokowi teman-teman. Nah, ini tentu saja menunjukkan menjelang detik-detik akhir putusan vonis yang akan dijatuhkan kepada Dokter Tifa, kayaknya Dokter Tifa ini memang tidak mempunyai bukti kuat apapun terkait tuduhannya terhadap Pak Jokowi, terkait framing-framing buruknya di hadapan media kepada Pak Jokowi, teman-teman. Serta ada juga pernyataan dari Ibu Eli Daneti yang lagi-lagi mengungkap ternyata ada beberapa sosok-sosok yang harus bertanggung jawab di balik tuduhan fitnah ijazah palsu yang beberapa tahun silam ini gencar dilayangkan terhadap Pak Jokowi itu teman-teman. Serta tak sedikit juga dari sebagian besar para warganet yang menyebut sosok Dokter Tifa ini merupakan orang yang cukup ilusi karena beliau menuduh Pak Jokowi tanpa mempunyai landasan yang kuat, tanpa mempunyai bukti yang kuat atas semua pernyataan-pernyataan fitnahnya itu teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ya beberapa tayangan berikut ini. Saya mau sampaikan kepada pihak Pak Joko Widodo, jangan sampai Anda salah mengambil sebuah tindakan yang membuat Pak Joko Widodo itu semakin menderita. Karena kita semua tahu beliau saat ini mengalami sakit yang sangat serius, yaitu penyakit autoimun ya, yang sistemik ya, karena kita lihat kan bukan hanya sekedar kulit wajah, kulit badan, tapi juga mengalami kerusakan juga pada persendian sehingga beliau jalan itu makin lama makin tertatih-tatih, suara juga makin lama makin liris ya. Saya sebagai dokter sangat beriba hati dengan keadaan Pak Joko Widodo, apalagi kalau persidangan dimulai. Lalu gimana dong? Mau lanjut sidang? Ayo, kalau gitu kita siapkan alat-alat canggih, mau di RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit kepresidenan. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spiritually, terkait apalagi kalau bukan dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Soal kacamata ini menjadi salah satu hal yang saya dahulukan ketika sidang itu ya. Saya dengan senang hati akan mempersiapkan daftar pertanyaan terkait dengan gangguan refraksi, riwayat pemakaian kacamata, dokter matanya di mana atau refraksionisnya di mana, optik tempat membeli kacamata, termasuk saya akan menghadirkan 2 orang saksi ahli. Yang pertama adalah dokter spesialis mata, subspesialisasi refraksi, yang bukan cuma dokter yang memeriksa, tapi nanti Pak Joko Widodo ini harus dilakukan pemeriksaan dengan sekitar 11 peralatan oftalmologi yang ada di rumah sakit mata. Kubu Tifa merasa bahwa pertama, yang dia sebut ijazah palsu itu bukan ijazah analog, melainkan ijazah yang beredar di internet. Kedua, Pengadilan Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara dan lain sebagainya, sehingga harusnya semuanya batal lah demi hukum. Kurang lebih seperti itu. Soal poin pertama ini nih, kan udah dibilang sejak dulu ya, bahwa Anda itu ngapain juga koar-koar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kalau Anda sendiri nggak punya dasar pembuktian. Lawong memegang atau sekedar melihat ijazah Pak Jokowi ya, yang sekarang berada di tangan Polda ini sebagai barang bukti, itu aja Anda nggak pernah. Lalu objek apa yang Anda dan kawan-kawan Anda teliti, Bu Tifa yang terhormat? Sampai Anda berkali-kali di muka publik menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ingat, bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, kalian bilang Jokowi bohong, ya, bahkan menjalar sampai skripsi palsu, ya, bahkan tuduhannya sampai ke KKN-nya juga palsu, ya. Beredar juga kalian kemudian bilang bahwa Pak Jokowi cuma punya gelar DRS atau sarjana muda yang setingkat D3. Sekarang kalian mengelak memakai argumen yang sejak dulu sebenarnya sudah melawan kalian sendiri. Bagaimana Anda sebut itu produk penelitian kalau objek yang Anda teliti bukan objek otentik yang sesuai dengan tema dan kesimpulan Anda? Harusnya kan dapatkan dulu objeknya, dapatkan clearance dari pemilik objek, dalam hal ini Pak Jokowi, baru kemudian Anda teliti. Kalau cuma sekedar nemu di medsos, Anda pasti diketawain sama peneliti beneran. Kalau aja sejak awal kesimpulan Anda itu bukan soal ijazah Pak Jokowi, melainkan cuma soal penelitian iseng-iseng ya atas foto yang nemu di medsos, Anda pasti aman. Itu pun mesti jelas disclaimer-nya bahwa objek penelitian bukan ijazah Pak Jokowi, hanya temuan liar di media sosial. Kalau enggak ya jelas pencemaran nama baik atau fitnah. Menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir
Yang paling fenomenal menurut saya yang pertama itu RH dan TT. Ya, RH dan TT ini semua orang udah tahu. Ya, tapi sebenarnya saya jijik juga ya menceritakan ini, agak jijik. Kenapa? Karena sudah pada tua, gitu loh. Udah pada tua, aduh badan udah berlemak kayak mana ya kan. Aduh, kalau saya lihat dari dekat masa sih. Tapi ya saya lihat pada saat saya setahun di sana. Ya, bagaimana mereka menunjukkan apa afeksi ya, rasa sayang gitu kan, tanpa ada rasa malu, nggak ada rasa malunya lagi. Jadi kalau menurut saya ya memang apa namanya, sekali dayung 20 30 terlampaui, ya kan. Pertama di label pejuang kebenaran dan keadilan, yang RH sering masuk TV, ya kan. Apalagi ya kan, udah gitu dapat APM, ya kan. Jadi sebenarnya menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal, di sawah orang lain yang bukan miliknya. Nah, itulah menurut saya mereka itu ya, pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Bayangkanlah itu. Kenapa saya buka sekarang? Ya karena saya benci kemunafikan itu. Apalagi mereka sering bawa-bawa istri saya juga ya. Menyebut istri saya juga itu. Si RH dan TT itu. Ya. Jadi sekarang saya balas. Kenapa kalian sebut-sebut nama istri saya? Ya. Yang siapa kalian nggak bisa dibalas? Ya. Jadi sekali lagi saya katakan RH dan TT ini adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Ya, dark areanya ya, tetap juga kelihatan. Kalau di Matiuk tadi, dua-duanya malah semakin kuat. Apa Ya, namanya, watermark dan juga ya, lintasan merah. betul. Nah, ini kita Oh iya. Mm-mm. tiup. Ya kan? Nah, Nah itu yang tulisan watermark. Aduh kelihatan jelas sekali di bawah itu. Ini jelas sekali. ya. Mm. Jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu, kita berangkatnya dengan teorinya dulu. Mm. Nah, jadi kita melihat bahwa kita ingin mencari informasi apa. Nah, yang Salam waras, dalam sidang kemarin kelompok TIFA ini melakukan nota pembelaan. Kalau saya bilang itu bukan nota pembelaan, tapi nota ngeles. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama, mereka menyatakan bahwa pihak dari ternak Dajjal ini tidak pernah untuk meminta Pak Jokowi dihukum. Dia hanya kelompok termul saja yang meminta TIFA ini dihukum. Tapi pada kenyataannya mereka selalu berteriak gantung, gantung, gantung Jokowi, tangkap, 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 adili Jokowi. Nah, itu kan pertama adalah suatu yang bukan nota pembelaan tapi nota ngeles. Kenyataannya lain dari yang ada. Kemudian dia menyatakan lagi bahwa yang kedua, bahwa dia tidak menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi dia menyatakan bahwa yang dia katakan palsu itu adalah miliknya Dian Sandi, yang diupload oleh Dian Sandi. Dan dia menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah elektronik. Jadi kan ini hanya ngeles saja. Masa iya yang punya si Dian, yang katanya itu Dian Sandi itu yang mengupload ijazahnya Pak Jokowi, digunakan mereka untuk melakukan penelitian yang abal-abal itu, mungkin menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,99% adalah palsu. Jadi itu adalah ngelesnya saja ya. Jadi dia tidak memaparkan ini loh yang palsunya di sini, yang ininya aslinya di sini. Nah, dia tidak menyatakan itu hanyalah nota ngeles, bukan nota bukan nota pembelaan. Yang kedua, kemudian dia menyatakan bahwa salah penerapan dalam Undang-Undang ITE. Jadi katanya itu adalah kebebasan dalam melakukan ungkapan protes segala macam itu. Nah, hal itu tidak kena untuk dilakukan dengan Undang-Undang ITE itu. Tapi pada kenyataannya dia ini memakai akunnya si Tipa sendiri. Ini si Tipa ini yang dia barang buktinya akan diajukan oleh jaksa penuntut umum, menyatakan bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Dengan keilmuannya dari segi mata, mulut dan hidung dan segala macam, dia bisa menganalisa bahwa
ijazah, foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu bukan miliknya Pak Jokowi tapi milik orang lain. Entahkah itu Dukmano, entahkah itu Heri Mulyono, entahkah itu dibuat di Pasar Pramuka. Yang jelas bukan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi intinya Pak Jokowi itu memasukkan ijazah. Jadi kan mereka ini sekarang ini tidak dapat membuktikan apa yang mereka tuduhkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Palsunya di mana? Hanya narasi-narasi yang untuk memperkeruh suasana di media sosial maupun di kehidupan yang nyata, apalagi di podcastnya mereka itu yang menyatakan narasi mereka bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, padahal kenyataannya mereka tidak dapat membuktikan. Ya, salam waras, semoga kita terhindar dari orang-orang yang hanya bisa ngeles tanpa bisa membuktikan di mana asli dan palsunya ijazah Pak Jokowi ini ya. Salam waras. Dadah. Satu yang saya sampaikan kepada kita semua, kan ada diminta juga daftar barang bukti tuh. Nah, lucu, geli saya gitu loh, padahal sudah sering bersidang gitu loh. Yang namanya daftar barang bukti itu tidak akan mungkin diberikan kepada kuasa hukum atau siapapun kecuali hakim, karena itu nanti muncul di ajang pembuktian, dihadirkan ini loh bukti-buktinya, ini daftar buktinya, ya. Daftar barang buktinya ini semua nanti akan diperlihatkan kepada kuasa hukumnya, terdakwa maupun di hadapan hakim. Lah kalau seandainya diberikan ya nanti, oh daftar barang bukti yang ini kita tutupi, dikonter dan lain sebagainya, jadi absurd masalahnya. Ayo kita berpikir jernih, kan sudah diatur oleh amanat KUHAP. Kok kita pura-pura bego gitu loh. Nah ini yang saya sayangkan. Ya mudah-mudahan aja dalam perkembangannya kita lihat aja agenda persidangan berjalan. Dan hakim sudah mengingatkan supaya audiens jangan membuat ricuh gaduh suasana. Ya. Jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Masalah barang bukti tolong sudah itu berapa lama sih, berapa kali bersidang sih yang tanya tuh? Harus pakai dong nalar gitu loh. Kok pura-pura bego gitu loh. Namanya daftar barang bukti akan ada di ajang pembuktian nanti diberikan, kecuali materi pokok perkara yang berupa berkas. Tapi dalam daftar barang bukti dan bukti-bukti akan diuji, ingat loh ya, akan diuji di pembuktian nanti, ditunjukkan ini daftar barang buktinya dan silakan counter. Lah kalau sekarang ditunjukin ya ditutup, diapain, dihilangkan dan lain sebagainya kan bisa aja. Loh ya iyalah, emangnya JPU bego, nggak mencermati itu, emangnya hakim nggak paham itu. Paling kan mereka senyum-senyum aja. Dan faktanya kan ditolak itu kan. Nggak diberikan. Dan nggak boleh. Itu loh kira-kira. Jadi mari kita paham hukum. Supaya jangan kita mengkaburkan hukum padahal kita tahu hukum. Ingat loh, masyarakat tuh sudah banyak yang paham hukum, mengerti hukum. Nanti diketawai kita. Ayo aja kita aju bukti. Ajukan segala argumentasimu di ajang sidang nantinya. Nah di situ baru kita lihat kepiawaian kita. Itu loh kira-kira. Apa yang ditakutkan Pak Jokowi dengan perkara ijazah ini dengan Siti Pak? Nggak ada hubungannya. Kalau perkara ijazah nggak ada hubungannya. Serius saya bilang nggak ada hubungan dengan Tifa dan Roy Suryo. Yang harus ada hubungan perkara ijazah ini, perkara ijazah ya, yang harus ada hubungan dengan UGM, dengan PDIP, KPU, Panwaslu, itu saling keterkaitan dalam perkara ini. Artinya kalau memang beliau ini benar-benar sebagai pemalsu ijazah, sesungguhnya seharusnya beliau ini ditangkap sejak beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Apalagi waktu di wali kota Solo, beliau berhadap-hadapan dengan lawan tandingnya yang juga merupakan dosen dari UGM. Kalau kemudian dosen di UGM itu mendapatkan data dan fakta dari UGM, beliau itu bukanlah alumni dari situ, maka seharusnya Pak Jokowi sudah diberangus sejak awal. Emangnya siapa seorang Jokowi waktu masih jadi calon wali kota Solo? Emangnya dia jadi presiden yang menguasai KPU dan juga UGM? Tentu tidak. Tapi begitulah guys, karena mereka ini sudah nyemplung, mereka sudah tidak tahu mau menggunakan segala cara apapun dalam rangka menjatuhkan Pak Jokowi, membela diri, maka yang mereka lakukan adalah memberangus Pak Jokowi dan juga keluarganya. Karena memang mereka sadar bahwa selama Pak Jokowi hidup dan selama keluarga Pak Jokowi masih sangat dicintai dan menghormati rakyat dan dihormati oleh rakyat, bahkan selalu memenangi
menjalani kontestasi politik 5 tahunan, maka mereka bakal susah untuk mendapatkan posisi strategis ke depan. Kalau kita bahas mengenai kasus tudingan yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan ijazah palsu, ini sudah memasuki babak baru, di mana Dr. Tifa ini sudah duduk di kursi terdakwa dari dakwa dengan pasal berlapis, mulai dari fitnah dan juga undang-undang ITE. Betul, tapi Zain, yang dipermasalahkan oleh pihak dari kuasa hukum Dr. Tifa sendiri adalah kenapa kok dikenakan pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah dan undang-undang ITE, tapi justru masalah utamanya keaslian dari ijazah Pak Jokowi ini belum diketahui asli atau palsunya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Oke, kalau kata jaksa ini, ternyata apa yang dilakukan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini sudah menyerang pribadi Pak Jokowi, termasuk juga kehormatan dan nama baiknya diserang di sana. Tapi balik lagi, buktikan dulu dong ijazahnya. Setuju ya teman-teman di studio? Tadi kita udah dengar, Pak Jokowi bilang akan hadir ke persidangan membawa semuanya, ijazah SD, SMP, SMA, sampai dengan ijazah S1 yang nanti akan dibahas juga di persidangan. Dan tentu itu yang kita paling tunggu-tunggu, kehadiran Pak Jokowi membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Kita akan bahas malam ini di dua sisi dengan... Jauh-jauh hari gue udah bilang, dan sekarang gue ulangi lagi ya, bahwa isu ijazah palsu Pak Jokowi itu politis banget. Nanti itu orang-orang yang benci sama Pak Jokowi mau dibilang ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli, tetap nggak percaya. Orang kalau udah diracunin dengan kebencian, dia melihat kebenaran tuh alergi. Melihat fakta pun, apa aku nggak percaya. Pada suatu saat tertentu digunakan untuk manfaat kelompok itu. Masa lu kayak gini aja nggak ngerti? Kan gue udah bilang tuh, terlalu riskan kalau main dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Kan di dalam kampus itu ada manusia. Kan orang yang di tahun itu bersama Pak Jokowi bisa ditemui. Gini aja lu masih keracunan isu. Follow akun gua sini biar gua bukain mata lu. Hame, gibang lo. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja, itu kan terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Ngapain orang saya bilang borgol lain, saya semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Rasul sama Dr. Tifa, saya bilang semua live kok. Iya. Enggak bisa. Kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harus perjuangan beliau mencontohkan kepada kita bahwa kita sebagai Nahdliyin harus ikut aktif dalam apa yang kita pandang kebaikan dan kemaslahatan untuk umat dan untuk bangsa. Maka di dalam pemilihan yang akan datang, ya kita harus ikut aktif dengan cara yang baik. Ada dua pasangan. Kita memilih pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin.
Kenapa? Pertama, kalau bagi saya, beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata, tapi sungguh-sungguh bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014, beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor. Satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.